Udah saatnya anak itu kita kelarin. Udah dari dulu bikin ribut, bikin masalah, bikin sekolah nggak aman. Udah banyak tuh korbannya. Loh Pak, nggak bisa asal gitu dong. Sikap anak ini itu juga harus kita telusuri alasannya. Kalau anak ini ngelakuin kesalahan, ya kita tuntun, jangan malah langsung dilepas. Anak itu kan tanggung jawab kita juga sebagai guru di sekolah. Tapi Pak, Bu, anak itu udah nggak bisa dibilangin. Korbannya nggak cuma teman-temannya aja. Guru yang ngajar di kelas dia itu juga ngalamin kesulitan. Terus, masih mending dia bolos sendirian. Lah, kemarin waktu saya ngajar di kelas, dia malah ngajak teman-temannya buat bolos ke kantin. Ya saya nggak bisa ngajar dong, kelasnya nggak jadi kondusif. Loh, ibu ini anak-anaknya bolos sudah dicari belum? Udah ditanya belum alasannya? Udah dikasih peringatan? Hukuman udah belum? Saya udah gak sanggup, Bu. Saya tanya, mereka pada ngeles semua. Saya kasih peringatan, pada gak didengerin. Saya kasih hukuman, mereka cuman nganggep hukuman saya tuh sebagai candaan doang. Dan dia itu sekarang udah bully, udah suka malak temennya. Terus sampai kapan biar ibu itu merasa anak ini pantas buat dikeluarin dari sekolah? Bu, bukannya sekolah itu tempat belajar. Dan membentuk karakter itu kan tugas kita sebagai guru. Kalau anaknya nanti dikeluarin, apakah ada yang bisa menjamin dia bakal jera? Terus gimana kalau nanti akhirnya dia malah makin tidak terkontrol dan terus malah jadi masalah buat masyarakat? Bukannya kita malah kayak lepas tanggung jawab gitu ya? Tapi tanggung jawab kita nggak cuma dia aja, Bu. Masih banyak siswa-siswa lain yang harus kita jamin keamanannya di sekolah ini. Kita sebagai orang dewasa punya tanggung jawab, Bu. Sudah, Bapak, Ibu, tenangkan dulu. Setelah ini kita istirahat dulu, diskusi kita tangguhkan. Bapak, Ibu, tenangkan pikiran dan hati. Kita akan lanjutkan diskusi setelah istirahat. Harus nunggu apa lagi ya, Bu, sampai anak itu dikeluarin? Masa kita harus nunggu dia jadi kriminal? Kan tanggung jawab kita sebagai orang tua di sini sebagai memastikan anak-anak itu menjadi aman semua. Kita nggak bisa biarin satu dua orang bermasalah, terus yang lainnya juga kena masalah kan, Bu? Betul itu, Pak. Tugas sekolah itu kan mendidik karakter ya. Kalau si anak itu nggak mau dididik di sekolah ini, ya biarin dia keluar aja, cari sekolah yang mau mendidik dia. Ya nggak bisa dong kita kalau mau asal ngeluarin anak itu aja. Cuma karena kita nggak bisa handle. Loh kan kegagalan yang kemarin kan bukan berarti kita nggak bisa mendidik kan. Nah kalau nih kita bisa nyelesain, kita bisa nemuin solusi dari anak ini, kedepannya kita kan bisa pakai solusi itu untuk membentuk protokol. Jadi kalau ada anak yang kayak gitu, hal yang serupa terjadi, kita tuh nggak mengalami kegagalan lagi. Betul itu, Bu. Bukannya kalau misalnya kita DO juga artinya kita memutus haknya dia, hak pendidikannya dia. Iya. Nah, itu kalau misalnya kita DO, terus gimana kalau misalnya dia malah jadi gagal di masyarakat? Terus bukannya kita jadi memberi label kepada dia, memberi label kegagalan terhadap anak itu. Nah, tugas pendidik ya harusnya mendidik dong, Bu. Ya kan? Bukannya dengan kegagalan sedikit saja terus kita menyerah. Gimana sih itu? Duh, pusing. Gak ada yang mau ngalah. Tapi mungkin memang gak sesederhana menentukan siapa yang paling benar. Karena setiap orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Yang pasti, apapun keputusannya, jangan sampai kita lupa tujuan kita sebagai pendidik. Menghentikan perundungan dan menjaga sekolah tetap menjadi tempat yang aman untuk semua. Harus jangan ketawa. Itu biar tanda kalau itu mulai. Tapi Pak, Bu, anak itu udah nggak bisa dibilangin. Aduh, kok aku malah lihat ini sih? Kita belajar dan kok aku baca? Nora. Kenapa kayak kita yang jadi side eye gitu? Terus jadi fluffy.